Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Oktavia Gusti Pratiwi dari 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Oke, pada video kali ini kita sudah memasuki bab keempat ya teman-teman. Dimana di sini bab keempat ini adalah virtual machine pada VMware. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan atau ingin saya bahas dan ingin saya praktekkan. Dimana yang pertama ini pada pengenalan virtual machine. Poin yang pertama, kita akan membuat virtual machine pada hypervisor VMware ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan zoom virtual machine di VMware. Terus clone virtual machine. Dan yang keempat, snapshot virtual machine. Lalu kita akan coba ekspor impor virtual machine. Oke, di sini kita akan mencoba membuat virtual machine pada hypervisor VMware terlebih dahulu. Di sini kita langsung buka aja aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat virtual machine pada VMware ya teman-teman. Di sini langkah pertama teman-teman klik yang ini, create a new virtual machine. Lalu di sini ada dua pilihan ya teman-teman, dimana yang tipikal ini adalah recommended ya teman-teman. Nah, sedangkan yang custom ini konfigurasinya ini advance ya teman-teman. Jadi disarankan kita pakai yang tipikal ini ya teman-teman, recommended, karena recommended. Nah, ini kita next. Karena kita sudah pilih yang tipikal, lalu kita next. Selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk memasukkan file ISO-nya ya teman-teman. Di sini kita klik browse. Lalu di sini teman-teman masukin file ISO-nya. Oke, di sini lalu kita open. Oke, selanjutnya kita next. Lalu di sini teman-teman disuruh memasukkan nama ya teman-teman. Nah, di sini itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya teman-teman, karena saat kita menginstal nanti kita juga dimintai untuk membuat nama, lalu username, lalu password ya teman-teman. Di sini kita masukkan aja name-nya. Terserah teman-teman, saya mau Oktavia. Bentar. Oktavia Gusti. Lalu di sini teman-teman masukin atau membuat username teman-teman ya. Di sini kita pakai via. Lalu passwordnya kita buat lalu kita konfirmasi password, lalu kita next ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman disuruh membuat nama Ubuntu-nya. Di sini kita akan buat nama Ubuntu 1. Lalu di sini kita next. Kemudian di sini teman-teman disuruh milih storage yang ingin teman-teman pakai. Nah, di sini saya mau menggunakan 10 saja ya teman-teman, cukup. Nah, di sini saya menggunakan storage 10 GB ya teman-teman. Jadi sini cukup ya teman-teman. Di sini kita next. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengubah tampilan virtual machine-nya, teman-teman bisa klik customize hardware. Lalu di sini teman-teman bisa mengubah memori, prosesor dan lain-lain. Di sini saya akan mengubah memorinya menjadi 2 ya teman-teman. Oke, dimana 2 ini dengan kapasitas 2048 MB. Lalu di sini prosesornya saya ingin ganti menjadi 1. Oke. Nah, di sini network adapternya teman-teman pilih yang NAT ya teman-teman. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bridge, host only, custom dan lain-lain. Nah, di sini kita close. Oke teman-teman, di sini kita akan menginstal Ubuntu-nya ya teman-teman. Dimana di video sebelumnya kita sudah membuat atau menginstal Ubuntu-nya. Jadi caranya sama ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke bab zoom di VMware ya teman-teman. Jadi kita langsung praktekkan aja. Di sini kita
Nah, di sini jika kita zoom, maka ini tulisannya masih tetap kecil ya teman-teman. Nah, di sini kita harus, atau teksnya ini masih tetap kecil ya teman-teman. Jadi kita harus men-setting virtual mesinnya untuk membesarkan atau mengezoom tampilannya ya teman-teman, atau teksnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik view, terus klik stretch guess, lalu teman-teman klik keep aspect ratio stretch. Saya ulangi teman-teman, klik view, klik stretch guess, lalu teman-teman klik keep aspect ratio stretch. Nah, di sini tulisannya menjadi besar ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya menjadi besar ya teman-teman, atau lebar. Nah, jadi ini cara zoom pada VMware. Nah, di sini saya sudah menginstal Ubuntu-nya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menginstal Ubuntu-nya, teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya di mana saya menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Caranya hampir sama. Nah, kita akan lanjut ke bab selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut clone virtual machine. Nah, jadi clone virtual machine ini adalah menduplikasi atau menggandakan server atau virtual machine kita ya teman-teman. Jadi clone virtual machine ini pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan pada cloning virtual machine pada VirtualBox. Nah, di sini sama teman-teman caranya. Jadi ini misalnya saya mempunyai satu server atau satu virtual machine. Nah, di sini saya ingin menggandakan atau menduplikasi. Saya ingin membuat 5 virtual machine. Nah, di sini saya tidak perlu membuat dari awal seperti kita menunggu booting dan lain sebagainya. Jadi di sini kita perlu mengcloning 4 saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengcloning 4 virtual machine sehingga virtual machine kita menjadi 5 virtual machine teman-teman. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet membuat virtual machine dari awal. Kita cukup cloning saja ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung ke virtual machine-nya saja atau ke VMware-nya. Oke, di sini untuk mengcloning teman-teman harus meng-shutdown virtual machine teman-teman terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman matikan dulu, lalu di sini teman-teman klik Ubuntu-nya. Lalu di sini teman-teman klik manage, lalu clone. Saya ulangi, teman-teman klik Ubuntu-nya, lalu klik manage, lalu clone ya teman-teman. Atau ada cara kedua untuk mengcloning ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik VM, lalu teman-teman bisa klik manage, lalu clone ya teman-teman. Saya ulangi, klik VM, manage, lalu clone teman-teman. Oke, di sini saya klik Ubuntu langsung, terus kita klik manage, lalu kita clone ya teman-teman. Terus di sini kita next. Nah, di sini teman-teman pilih yang the current state in the virtual machine, next. Nah, di sini seperti penjelasan pada video sebelumnya, di mana yang link clone ini hanya menduplikasi atau menggandakan sebagian isi yang ada pada virtual machine kita atau server kita ya teman-teman. Nah, sedangkan full clone ini kita akan menggandakan seluruh isi virtual machine. Nah, di sini kita pilih yang full clone saja ya teman-teman. Lalu kita klik next. Di sini teman-teman kasih nama cloning virtual machine-nya. Di sini saya ingin ngasih nama Ubuntu 2. Lalu setelah itu kita finish. Nah, di sini sedang proses cloning. Di sini kita close. Oke teman-teman, di sini cloningan kita sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu cara mengcloning. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut snapshot virtual machine. Jadi pada video sebelumnya saya sudah mempraktikkan cara snapshot virtual machine pada hypervisor VirtualBox ya teman-teman. Nah, di sini snapshot ini sama teman-teman penjelasannya. Jadi snapshot ini merupakan penandaan status server kita yang sekarang ya teman-teman. Kasusnya seperti ini. Misalkan teman-teman sedang membuat snapshot atau sedang membuat konfigurasi nih. Nah, di dalam konfigurasi itu, dalam virtual machine itu gagal atau terjadi error ya teman-teman. Virtual machine kita saat di snapshot, ia akan kembali pada status server yang semula teman-teman, atau status server yang awal. Jadi saat teman-teman gagal, itu ia akan kembali ke status server yang awal ya teman-teman.
Jadi di sini kita akan, jadi snapshot ini adalah penandaan status server yang sekarang. Nah, di sini kita akan praktek ya teman-teman. Di sini kita buka virtual mesinnya. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu apakah virtual mesin kita ini sudah ada konfigurasi atau sudah ada directory atau file yang ada di dalamnya. Kita ketik perintah ls lalu enter. Nah, di sini belum ada directory apapun ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini belum ada directory apapun. Nah, di sini kita akan coba snapshot atau kita akan coba masukkan directory terlebih dahulu dengan kita akan men-shutdown-nya terlebih dahulu. Virtual mesin kita shutdown dulu. Lalu di sini teman-teman bisa klik Ubuntu clone-nya. Lalu teman-teman bisa klik snapshot lalu text snapshot. Saya ulangi, klik Ubuntu-nya, snapshot, text snapshot. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu VM, snapshot, text snapshot ya teman-teman. VM, text snapshot, snapshot, lalu text snapshot. Nah, di sini kita klik. Lalu di sini kita masukkan namanya. Di sini saya ingin memasukkan nama default Ubuntu karena di dalam virtual mesin kita ini belum ada konfigurasi atau directory apapun ya teman-teman. Jadi di sini kita text snapshot. Lalu teman-teman klik yang Ubuntu snapshot. Nah, kita klik snapshot manager. Nah, di default Ubuntu ini belum ada directory apapun, jadi masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita close. Kita akan masukkan file. Nah, di sini kita running terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita akan coba memasukkan perintah ls. Sorry teman-teman, salah. ls enter. Nah, di sini kita akan masukkan directory, dimana kita akan masukkan perintah touch txt a si touch txt p txt c, terus enter, ls enter. Nah, di sini sudah ada directory yang atau sudah ada file yang kita buat ya teman-teman. Nah, ibarat nih, saat kita melakukan snapshot ini, kita mengalami gagal atau error pada snapshot kita, dan kita ingin kembali ke penandaan status server yang awal ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa snapshot kembali ke penandaan status awal pada server kita. Nah, kita shutdown terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman klik Ubuntu-nya, lalu klik snapshot. Nah, di sini kita klik revert to snapshot default Ubuntu atau satu default Ubuntu ya teman-teman. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Di sini saya pilih yang revert to snapshot default Ubuntu. Nah, di sini kita akan kembali ke penandaan status awal virtual mesin kita ya teman-teman. Nah, di sini by restoring the snapshot. Nah, di sini kita yes. Lalu di sini kita akan cek, kita akan running. Oke teman-teman, di sini kita cek dengan perintah ls enter. Nah, di sini sudah tidak ada directory yang ada dalam virtual mesin kita ya teman-teman. Yang tadi kita masukkan file atau directory touch txt a, txt b, txt c itu sudah tidak ada. Nah, di sini kita akan coba cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Berarti snapshot kita berhasil. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut pada pembahasan ekspor impor virtual mesin. Nah, di sini kita buka VMware-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan ekspor virtual mesin ya teman-teman. Di sini saya akan gunakan virtual mesin pertama Ubuntu 1. Lalu teman-teman klik file. Nah, kemudian teman-teman pilih klik export to OVF ya teman-teman. Kemudian teman-teman masukkan lokasi teman-teman ingin menyimpan. Di sini saya ingin menyimpannya di data D. Lalu teman-teman klik save. Oke, di sini kita tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai mengekspor virtual mesinnya ya teman-teman. Di sini kita langsung cek aja. Oke, di sini kita sudah ke lokasi penyimpanan yang tadi kita pilih. Kemudian di sini kita cek
Oke, di sini terdapat 6 file sekaligus ya teman-teman. Dimana pada video sebelumnya saat kita mengekspor virtual machine di VirtualBox itu hanya mendapatkan satu file ya teman-teman, satu file virtual mesinnya atau satu file Ubuntu-nya. Nah, sedangkan di saat kita mengekspor di hypervisor VMware ini kita mendapatkan 6 sekaligus file virtual mesinnya. Nah, di sini kita nanti akan mengimpor file virtual mesin ini yang Ubuntu 1 teman-teman. Di sini kita klik. Lalu di sini teman-teman klik buka dengan VMware Workstation. Lalu kita just once. Nah, di sini teman-teman masukkan nama ya teman-teman, nama virtual mesin yang ingin teman-teman buat. Nah, di sini saya ingin memasukkan nama Ubuntu 3. Oke teman-teman, di sini kita langsung klik import. Oke, imporannya sudah selesai ya teman-teman. Oke, di sini sudah jadi imporannya, dimana saya tadi membuat nama Ubuntu 3 dan di sini sudah masuk ya teman-teman. Jadi di sini ada Ubuntu 1 yaitu hasil kita menginstal Ubuntu pada saat pertama itu atau saat kita membuat virtual machine. Nah, yang kedua ini merupakan hasil cloningan virtual machine pertama ya teman-teman, atau server pertama. Nah, yang ini merupakan Ubuntu 3 ini merupakan imporan dari Ubuntu atau server yang pertama. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas networking pada VMware. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.